Selamat sore pejuang gurame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikmati santai di rumah dengan hal-hal yang bermanfaat dan berguna itu sangat penting pada saat ini. Dimana dengan mewabahnya virus corona, kita diwajibkan untuk di rumah saja kecuali ada hal-hal penting yang harus kita lakukan. Jadi untuk menemani teman-teman di rumah, kita akan membahas hal penting yang satu ini. Apa itu? Apabila daerah teman-teman terkena lockdown atau PSBB, apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana cara mengatasinya apabila hal tersebut benar-benar terjadi? Simak terus. Di tengah mewabahnya virus corona, banyak daerah yang menerapkan kebijakan untuk PSBB atau karantina skala besar. Di sini keputusan pemerintah harus kita dukung dan kita sosialisasikan dengan baik. Jadi teman-teman, apabila tidak ada keadaan yang mendesak atau urgent, saya harapkan teman-teman untuk di rumah saja. Dan juga apabila terpaksa untuk keluar rumah, kita harus memakai masker. Jadi di sini terdapat beberapa poin penting yang harus kita cermati apabila keadaan atau daerah kita mengalami PSBB atau karantina skala besar, yaitu bagaimana kita harus memprioritaskan atau mencari apa yang harus kita lengkapi terlebih dahulu. Tentunya akan ada banyak hal yang berdampak pada budidaya kita, yaitu yang pertama, dengan adanya PSBB atau karantina skala besar itu bisa menyebabkan harga-harga melonjak. Jadi secara tidak langsung harga pakan kemungkinan akan naik dan juga untuk penjualan akan terasa lebih berat. Kenapa? Karena orang-orang cenderung mengalokasikan uangnya untuk hal-hal kebutuhan penting seperti bahan pokok dan juga untuk keselamatan seperti masker dan juga hand sanitizer. Jadi di sini saya sarankan beberapa trik pada teman-teman untuk mengatasi hal tersebut. Yang harus kita persiapkan dengan baik, yang pertama adalah pakan. Kenapa? Karena pada saat PSBB atau karantina skala besar diperkirakan bahwa harga-harga akan melonjak. Sehingga teman-teman harus pintar-pintar menghitung berapa sih pakan pelet yang harus kita siapkan pada 1-2 bulan. Diperkirakan menurut pengamat virus corona ini akan mereda sekitar 3-4 bulan. Sehingga pada 2 bulan pertama harga-harga akan melonjak. Jadi di sini kita harus bisa menghitung dan juga memastikan apakah pakan kita tersedia. Terus selain kita terfokus atau juga selalu memakai pelet, kita harus mempertimbangkan bahwa kita harus mencari pakan-pakan alternatif. Sini seperti daun talas atau juga daun pepaya, daun singkong dan lain-lain. Tergantung pada ketersediaan di daerah masing-masing. Di sini mungkin teman-teman yang ada rumah di sekitar sungai bisa main-main ke sungai. Di situ pasti banyak daun talas sehingga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Pada saat sore hari saya mencoba untuk mencari spot-spot di mana yang berpotensi untuk bisa kita ambil sebagai pakan alternatif. Di sini di sepanjang jalan banyak daun talas yang bisa kita panen. Di sini kita minimal memiliki 6 atau 7 spot. Jadi secara bergantian kita bisa ambil. Dan kita tidak akan kekurangan daun talas lagi. Dan selain itu kita bisa mencari daun singkong dan juga daun pepaya. Apabila masih kecil seperti ini, kita biarkan saja biar tumbuh besar nantinya dan siap kita panen. Terus yang kedua di sini adalah masalah penjualan. Penjualan di sini menurut saya lebih baik teman-teman bisa pending atau juga tidak menjual pada bulan pertama masa-masa corona ini. Kenapa? Karena bulan-bulan pertama di sini masyarakat cenderung untuk membeli bahan-bahan pokok dan juga membeli bahan-bahan untuk pertahanan diri seperti vitamin dan juga masker dan lain-lain. Sehingga untuk kebutuhan-kebutuhan seperti membeli bahan makanan yang lebih mahal itu mereka cenderung untuk menahan, sehingga nanti bisa jadi harga gurame bisa turun dan teman-teman bisa rugi. Jadi
teman-teman bisa untuk menunda sekitar 1 bulan ini, 1 sampai 2 bulan untuk pakan peletnya. Kita bisa mencari pakan alternatif terlebih dahulu, sehingga bisa menekan biaya untuk makanan dan juga untuk meningkatkan harga jual sekitar 2 bulan lagi. Yang ketiga, untuk obat-obatan pada ikan gurame menurut saya tidak akan mengalami kenaikan drastis. Kenapa? Karena toko-toko cenderung memiliki stok yang berlebih untuk obat-obatan gurame. Akan tapi masih ada 1-2 pedagang yang mungkin memanfaatkan momentum pada corona ini sehingga menaikkan harga jualnya. Sehingga di sini teman-teman harus pintar-pintar mencari toko-toko yang menjual obat-obatan secara harga normal, atau teman-teman memiliki akses atau teman masalah. Sedangkan yang keempat, untuk teman-teman yang ingin atau baru memulai budidaya gurame, untuk putaran selanjutnya bisa melihat harga bibit terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini pasokan bibit pada daerah-daerah cenderung untuk melambat dan juga sangat susah ditemukan. Kenapa? Karena pada daerah-daerah yang dengan penghasil bibit itu cenderung ditempati atau terkena PSBB atau karantina skala besar, sehingga sangat sulit untuk keluar dari daerah tersebut. Mungkin teman-teman bisa menunda 1 bulan atau 2 bulan ini, karena keadaan pada saat ini belum bisa dikatakan kondusif. Kenapa? Karena pada saat ini cenderung grafik kita menaik pada orang-orang yang terkena corona. Di sini pesan terakhir yang saya sampaikan pada teman-teman adalah untuk di rumah saja apabila tidak ada hal-hal yang mendesak. Kenapa? Karena pada saat ini kita rentan untuk cenderung terkena atau tertular corona, sehingga lebih baik di rumah saja. Dan apabila terpaksa keluar rumah, kita harus memakai masker sehingga bisa meminimalkan dan juga membantu pemerintah untuk menangani virus corona ini. Karena dengan kontribusi Anda dan juga keikutsertaan kita dalam sosialisasikan PSBB ini, sehingga bisa menjadikan program-program pemerintah bisa sukses dan juga aman bagi kita semua. Dan yang terakhir adalah kita harus terus berpikiran positif agar imun kita terus naik dan juga tidak down. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay di rumah aja, oke? Usia pasang kilo.